Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Analisa ataupun potensi goal akan kemana? Nah, saya selalu menggunakan ini ya, media tren pada daily. Tren dalam kenaikan, maka tetap saya mencari B. Tidak ada entry sell walaupun saya tahu arah akan turun pun saya nggak entry. Yang saya tunggu tetap B, di mana saya akan menunggu. Nah, karena menurut saya di sini ada momentum buy, maka penurunan adalah re-entry-nya. Nah, ini secara pribadi saya seperti itu. Nah, selanjutnya gimana cara setupnya? Nih, saya selalu mencari yang simpel-simpel saja. Saya akan mapping harga close ataupun opennya tadi pagi. Nah, ini apabila sudah di garis seperti ini, tinggal mencari setupnya. Nah, kasih warna yang berbeda. Nah, di sini apabila dilihat di sini tidak nampak ada gap. Ini gap nggak nampak apabila di trading view, akan tetapi jika di meta akan nampak gap ini. Nah, apabila dilihat di sini, ini boleh diberikan pada garis pada body volume paling rendah. Nah, seperti ini. Saya beli garis warna biru misalkan ya. Nah, ini dibuat yang pas, nanti dicari di time frame kecil. Nah, selanjutnya apabila setup pada daily, ini membutuhkan waktu entry, perjalanannya akan lama ataupun panjang. Selanjutnya ini didetailkan saja, lebih mudahnya. Caranya gini. Ini cara saya. Ini tren dalam kenaikan. Di sini MA5 untuk entry ya. MA5 untuk entry. Begitu pula yang kemarin penurunan ya. MA5 itu untuk entry. Kemarin ini MA5 ini ada di atas sini. Ini kena dengan yang hijau ini, maka pas berganti hari turun. Begitu juga dengan ini. MA5 adalah untuk entry. Nah, apabila dilihat di sini, ini boleh mau di mapping di daily-nya boleh. MA5 untuk entry contoh nih. Selanjutnya nanti akan mencari sini ya, ini MA5 sampai body, sampai shadow yang hijau. Ini mudahnya aja. Nah, ini saya ke sini. Nah, ini saya pakai trading view biar mudah digeser-geser ataupun di zoom. Nanti sesuaikan di metanya. Nah, sekarang cari setupnya di H4. Apa yang berlaku di sini? Nah, di sini pada H4, di sini nampak apa namanya, momentum yang belum di re-entry. Jadi apabila dilihat dari atas, nah sepanjang perjalanan dari atas ini tidak ada re-entry. Nah, sepanjang dari atas ini enggak ada re-entry. Selanjutnya di MA5 high pun tidak ada re-entry. Lanjut, apabila tidak ada re-entry, maka akan kembali ke destinasinya Bollinger Band. Ini dari bawah sini target tertinggilah yang akan ditunjuk ataupun level tertinggi, yaitu top BB. Maka selari dengan base yang ada di sebelah kiri. Nah, ini untuk setup seperti ini nggak perlu buru-buru. Nah, sekarang jika dilihat di sini, ini setupnya mudah. Di sini MHV akan dimatikan oleh MHV. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi apabila candle ke bawah, boleh di entry B. Jadi misalkan mau mencari setupnya H4, ini body yang paling bawah. Nah, ini pasin body paling bawah begini boleh. Nah, ini yang hijau begini boleh. Nah, ini pasti sudah sampai. Nah, kena kan. Nah, jadi ekstrim dimatikan ekstrim, MHV akan dimatikan MHV. Jika ada entry di sini boleh di hold karena MHV targetnya bisa balik ke atas. Nah, selanjutnya apabila ingin entry di H4 sama ya, entry di H4
setupnya ke bawah dan tidak mampu membuat momentum, maka EMA 5 ini, nah, ini tempatnya entry. Nah, tinggal bagi dua gini, nanti tinggal ngatur entry-nya, mau entry berapa layer gini. Nah, saya biasa gini kan ya, buat sub entry. Untuk melakukan sub entry saya seperti ini. Nah, nanti nyentuh yang kuning berapa layer, nyentuh yang biru berapa layer. Ini cara saya. Selanjutnya bisa mendetailkannya di H1, apa yang berlaku di sini. Nah, di sini semalam ini ya, ini yang semalam dianalisa, ini ekstrim TPB seperti yang saya semalam buat video shot ya. Ini akan di retest. Nah, kan sampai ke bawah lagi, ekstrim pada time frame-nya H1. Nah, di sini ini juga ekstrim, jadi double ekstrim pada time frame-nya H1 sama dengan MHV-nya di H4. Nih, kita garis merah, coba lihat di sana. Nah, garis merah ini adalah MHV-nya H4. Tuh ya. Jadi ini caranya, double ekstrim pada H1, H4-nya terjadi MHV. Nah, ini ekstrim, double ekstrim, beri garis, tunggu entry di H4, nggak perlu nunggu ekstrim, MHV boleh di entry. Selanjutnya apabila mau menggunakan entry M30 ataupun M15 boleh. Nah, ini M30 boleh didetailkan di sini apa yang berlaku di sini. Nah, di sini sama di M30 ekstrim ya. Nah, ekstrim setup baru masuk. Nah, selanjutnya apabila mau didetailkan di time frame-nya M15. Nah, ini untuk mengurangi overtrade seperti ini, gunakan time frame-nya dengan benar. Contoh di sini ada ekstrim. Nah, ini ekstrim. Di sini ekstrim, double ekstrim pada M15. Ini sama fungsinya ya. Ini MHV-nya H1. Nah, kita geser ke sini ya. Ini MHV-nya H1, boleh dicek. Nah, ya kan, di sininya terjadi MHV loh. Jadi ini ekstrim H1 membunuh perjalanan ataupun menghentikan perjalanannya H4. Nah, ini cara mencari setup yang mudah. Ini detailkan terlebih dahulu baru entry. Nah, entry agar tidak overload maka boleh mengikut time frame-nya H1 atau H4. Contoh paham di sini ekstrim ya, ini ekstrim, ini turun, ekstrim, double ekstrim, langsung entry di sini. Maka ekstrim mempunyai target TPW di sini sampai mid BB. Itu targetnya. Apabila diturunkan sampai M5 ini jatuhnya sudah scalpingan. Nah, di sini sama. Ini ekstrim ini. Nah, ini ekstrim TPW, MHV, listrik arah, reentry, momentum. Ini apabila di time frame kecil itu akan membentuk struktur lengkap dan pengulangan siaran ulang gitu. Maka apabila di time frame M5 ini bisa ekstrim bisa 3 kali lebih ya kalau di M5. Nah, belum di M15. Ini entry di area reversal seperti ini memang beresiko ya, karena apa? Ini di time frame M15 contoh tren dalam penurunan, entry mencari B ini melawan arah dari sini. Jadi misalkan mau mengambil sell di atas itu boleh, bukan harus selalu B gitu, enggak. Nah, ini di sini kan M15 ini double ekstrim. Jadi double ekstrim M15 MHV pada H1, double ekstrim di H1. Nah, double ekstrim di H1 adalah MHV-nya di H4. Makanya saya bilang apabila entry di H4 tidak perlu menunggu ekstrim, MHV boleh di entry, yaitu low BB. Di sini
ini boleh di entry itu. Jadi nggak perlu nunggu ekstrim apabila H1 nya sudah double ekstrim. Nah, ini tinggal mendetailkan, tinggal mengatur margin, mau entry di time frame berapa. Nah, yang membedakan setup ini kan time frame ya. Misal contoh H4 re-entry 3 candle itu berarti kan 12 jam itu. Kalau kita mantengin yang di M5 ya jatuhnya pengen sebentar-sebentar entry. H1 ini contohnya misalkan di H1 ya. Di H1 ini berapa candle? 7-8 candle lebih ini ya. Tuh. Ini akan berlaku sama apabila nanti kebalikannya ke atas akan berlaku sama, akan panjang seperti ini juga seperti yang sebelumnya nih. Tuh kan. Ini yang sebelumnya. Nah, kenaikannya berapa candle ini akan panjang seperti itu. Jadi pastikan entry-nya terlebih dulu, mau entry di time frame berapa. Jadi nantinya tidak overtrade. Jadi untuk hari ini goal itu mencari entry-nya buy. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.